Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Mutiara, NIM 20323026. Eh, di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini sebelumnya ada tujuan dari modul ajar sendiri, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Jadi, peserta didik diharapkan di sini mampu untuk bisa memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, tujuan dari modul ajar sendiri yaitu peserta didik mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi, modul ajar sendiri diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang disesuaikan oleh para peserta didik. Lalu yang ketiga, modul ajar mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Jadi, asesmen yang telah ada yang di modul ajar bisa menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Lalu yang keempat, peserta didik mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan, serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Selanjutnya, kita di sini akan membahas yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efisien. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, kita akan mempelajari mengapa modul ajar perlu berpusat pada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa. Lalu yang kelima ada bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, kita juga akan mempelajari bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang terakhir, kita juga akan mempelajari bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Lebih jelasnya, perbedaan dari komponen eh, dari modul ajar dan RPP yaitu eh, perbedaan dari modul ajar dan RPP yaitu paling mendasar itu kalau modul ajar itu memiliki berfungsi sebagai acuan guru merancang kegiatan belajar kegiatan belajar. Jadi RPP itu berfungsi sebagai acuan merancang kegiatan mengajar. Bisa bisa diibaratkan RPP itu sebagai peta yang menuntun jalannya proses pembelajaran. Nah, jadi kalau RPP itu kayak diibaratkan seperti peta yang 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 menuntun jalannya proses pembelajaran. Tetapi jika modul itu berperan sebagai bahan belajar utama siswa. Jadi bahan belajar siswa itu disebutnya modul, perbedaannya seperti itu. Nah, bisa juga dilihat dari fokusnya. Kalau RPP itu lebih menekankan pada proses belajar mengajar, tetapi jika modul ajar lebih pada substansi materinya, materi. Hmm. Dengan kata lain itu bisa juga disebutkan RPP itu memandu guru merencanakan proses belajar jika sementara modul itu menyediakan bahan ajar untuk meningkatkan pemahaman siswa. Seperti itu. Lalu selanjutnya, modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
Nah, di sini pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi, pendidik nantinya bisa memodifikasi modul ajar atau membuat modul ajar sendiri itu sesuai dengan karakteristik atau konteks kebutuhan dari peserta didiknya nanti. Lalu selanjutnya ada alur penulisan modul ajar, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran yaitu penjabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi, apa saja yang akan dicapai peserta didik itu dinamakan tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang kedua ada alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi bisa urutan dan langkah belajar dari awal hingga akhir. Lalu di sini ada contoh alur penyusunan modul belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada tujuan akhir seperti yang isinya profil pelajar Pancasila, yang ada 6, kita sudah mengetahui ya sebelumnya. Lalu yang kedua ada Lalu yang kedua ada output dari materi sebelumnya, seperti yang berisi ATP, indikator pencapaian kompetensi, dan rencana asesmen. Dan yang terakhir, di sini dicontohkan seperti ada elemen bahasa Indonesia yang isinya seperti menyimak, membaca, memirsa, berbicara, dan mempresentasikan. Ya, dan yang terakhir ada menulis. Nah, bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pengajaran itu seperti ini. Seperti pertama yang tujuan akhir, output dari materi sebelumnya, dan elemen bahasa, elemen-elemen yang akan diajarkan. Lalu selanjutnya ada komponen modul ajar lengkap, yaitu komponen modul ajar berisi seperti fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan masyarakat itu adalah isi dari beberapa komponen modul ajar. Nah, di sini ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Per pertemuan ya. Yang pertama yaitu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, yang keempat ada indikator keberhasilan, yang kelima ada asesmen, yang keenam ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada rencana kegiatan. Nah, di sini juga ada lampiran di dalam komponen modul ajar lengkap. Contohnya ada lembar aktivitas seperti LKPD, ada rubrik penilaian guru atau peserta didik, dan yang ketiga ada bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan di dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi guna memperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Jadi, semua yang tadi disebutkan juga boleh tidak ada di dalam modul ajar. Jadi, disesuaikan akan kebutuhan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya ada komponen modul ajar. Nah, di sini komponen modul ajar atau urutan dari modul ajar sendiri, yang pertama ada informasi umum, yaitu eh, yang berisi seperti ada identitas sekolah, contohnya di dalam MI Student Student Win Gusdur. Nah, itu kan dinamakan identitas sekolah. Lalu ada kompetensi awal. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila ya, dan yang seperti berakhlak, bertakwa, seperti itu dinamakan profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Jadi prasarana dan prasarana apa yang digunakan saat nanti akan pembelajaran. Yang kelima ada target peserta didik atau yang biasanya seperti peserta didik yang belajar auditori atau lain-lain. Lalu yang terakhir ada model pembelajaran yang digunakan. Lalu yang kedua yaitu ada komponen inti yang berisi seperti tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga ada asesmen atau penilaian, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, yang terakhir di sini juga
Ada lembar kerja peserta didik, biasanya disebutnya dengan LKPD. Yang kedua ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga ada glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di sini juga tidak harus semua komponen harus ada di modul ajar, tapi disesuaikan atau di- menyesuaikan, kembali lagi menyesuaikan kebutuhan dan eh, peserta didik atau maupun sekolah. Lalu selanjutnya ada komponen modul ajar wajib. Jika yang tadi sebelumnya disebutkan itu ada yang tidak wajib, maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau sekolah, jika ini kita modul yang harus ada di dalam modul ajar. Nah, alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yaitu secara umum modul ajar memiliki tiga komponen utama yang harus ada di dalam modul ajar tentunya ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, kedua ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Jadi nantinya pendidik itu boleh eh, mengembangkan atau memodifikasi modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Nah, selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, acuan teknik modifikasi modul ajar yang pertama itu kita harus menetapkan tujuan belajar berdasarkan capaian pembelajaran dan ATP, alur tujuan pembelajaran, sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita harus mengacu atau menyusun desain pembelajaran seperti melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, ada pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjut. Jadi, ini adalah acuan teknik jika kita ingin memodifikasi modul ajar. Lalu selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan saat modul ajar ingin dimodifikasi. Yang pertama, yang diperhatikan itu apakah modul ajar selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat menyusun ATP. Jadi kita itu harus juga eh, menyelaraskan apakah modul ajar dengan ATP itu sudah selaras atau sudah sama. Nah, yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid. Jadi juga kita saat akan modifikasi modul ajar, kita juga harus mengerti kondisi dan karakteristik peserta didik. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi kita harus mengetahui kondisi dan karakteristik peserta didik yang kita akan ajar. Lalu yang ketiga ada apakah sarana dan prasarannya tersedia di sekolah. Jadi contohnya seperti ingin belajar biologi tetapi ingin menggunakan mikroskop untuk mengetahui detail-detail tumbuhan monokotil atau dikotil, tetapi di dalam prasarana dan sarana di sekolah itu tidak ada. Jadi tidak usah membuat membuat praktek seperti itu. Jadi kita juga harus memahami dan menentukan menyesuaikan sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Yang terakhir ada adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi. Jadi kita juga harus mengetahui apa yang perlu dan apakah ada di modul ajar yang perlu dimodifikasi. Yang terakhir, contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan, tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, di sini struktur wajib yang harus ada di dalam modul ajar, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Biasanya langkah-langkah pembelajaran juga bisa disebut dengan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada asesmen pembelajaran. Nah,
Ada satu, dua, tiga tujuan yang harus ada di dalam modifikasi modul ajar. Nah, pendidik sekali lagi diperbolehkan jika ingin menambahkan komponen yang relevan. Lalu selanjutnya ada paradigma asesmen, yaitu yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, yaitu yang pertama, menerapkan pola pikir bertumbuh, yaitu growth mindset. Jadi yang harus diperhatikan dalam asesmen itu juga harus menerapkan pola pikir bertumbuh, jadi harus berkembang ya pikiran peserta didik, yaitu bisa disebut juga growth mindset. Lalu yang kedua ada terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi, di dalam asesmen kita juga harus mencakup seperti aspek psikomotorik, kognitif, dan afektif dan psikomotorik ya. Lalu yang ketiga ada sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Yang keempat, eh, ada keleluasaan dalam menentukan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, khusus SMK terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain. Jadi kalau di SMA itu pasti kan ada praktek-praktek atau eh, kerja lapangan. Nah, di situ juga di dalam SMK ada perbedaan, yaitu ada asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. As jadi sebelum kita memulai asesmen pembelajaran, kita juga harus mengetahui beberapa asesmen, yaitu ada pertama ada asesmen formatif, yaitu juga disebut asesmen proses. Yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu bisa disebut dengan asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pembelajaran, pada awal semester, sebelum mulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa tujuan pembelajaran atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, jika di awal tujuan pembelajaran atau awal semester sebelum memulai satu lingkup, jadi pembelajaran, asesmen pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Lalu, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, dengan demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup seperti kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Lalu yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dipercaya reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan dengan langkah selanjutnya. Jadi asesmen itu harus dilakukan dengan secara adil dan valid. Jadi nantinya keputusan nanti bisa memutuskan bagaimana langkah selanjutnya. Apakah peserta didik bisa melanjut kepada materi selanjutnya, atau jika peserta didik masih belum ada yang belum bisa atau memahami, maka bisa mengulang materi sebelumnya. Lalu yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Lalu yang terakhir ada hasil asesmen digunakan peserta didik, pendidik, pendidik
tenaga kependidikan dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, asesmen bisa juga kita sebut sebagai proses mengumpulkan informasi agar dapat mengetahui kesulitan dan pemahaman peserta didik. Nah, selanjutnya ada alur asesmen. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran, yaitu sesuai alur pembelajaran. Lalu yang kedua ada merancang indikator, yaitu memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya, yaitu bisa disebut juga rubrik, biasanya untuk mengukur eh, hasil refleksi dari peserta didik atau dari pendidik itu sendiri juga. Lalu yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, bisa disebut juga dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Lalu yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Apakah sudah bisa dicapai atau belum bisa dicapai. Lalu yang ketujuh ada menyusun raport. Lalu selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama, ada asesmen sebagai yaitu proses pembelajaran, asesmen as learning. Nah, asesmen as learning ini eh, juga disebut asesmen merefleksikan proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada asesmen untuk proses pembelajaran atau bisa disebut dengan asesmen for learning. Nah, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran berfungsi sebagai asesmen formatif, yaitu ada asesmen of learn of terhadap proses pembelajaran atau bisa disebut dengan asesmen of learning, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Yang kedua berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, jadi di sini asesmen S dan for itu sebagai asesmen formatif, tetapi jika asesmen uh, of itu untuk asesmen sumatif. Nah, perbedaan asesmen S dan for learning atau adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Jadi, jika kita me- apa ya, mengajak peserta didik untuk berdiskusi atau bareng-bareng itu lebih memotivasi peserta didik dan lebih peserta didik itu bisa lebih mengetahui dan lebih paham apa kekurangan pada dirinya sendiri. Nah, perbedaan kesimpulan dari perbedaan asesmen as for turn off, jika asesmen as itu merefleksikan proses pembelajaran. Jika asesmen for untuk perbaikan proses, yang ketiga ada off terhadap yaitu untuk mengevaluasi akhir proses pembelajaran. Jika asesmen sumatif itu masih proses dan bisa untuk umpan balik berkelanjutan. Tetapi jika sudah asesmen as atau asesmen sumatif itu tidak bisa karena asesmen of itu sudah di akhir pembelajaran dan tidak bisa untuk umpan balik berkelanjutan. Nah, asesmen asesmen sumatif ini biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, perlu diketahui dalam asesmen sumatif dan formatif di pendidikan seharusnya lebih baik untuk memperbanyak asesmen formatif daripada asesmen sumatif sendiri. Nah, eh, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya
Ternyata masih ada yang selanjutnya ada jenis asesmen. Nah, ini ya yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya kesimpulan dari asesmen. Nah, asesmen sebagai yaitu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua asesmen for untuk yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan ada of terhadap yaitu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, ini semua yaitu kesimpulan dari yang tadi. Jadi kita bisa mengacu pada asesmen ini. Jika asesmen formatif yang ini I stand for itu masih bisa proses dan bisa mengumpan balik pembelajaran, umpan balik penilaian atau berkelanjutan. Tetapi jika sudah off, itu sudah dari akhir pembelajaran tidak bisa untuk perbaikan lagi. Lalu selanjutnya ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif, yaitu bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama ada diskusi kelas, yaitu bisa untuk berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Yang kedua untuk belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang itu adalah manfaat dari diskusi kelas. Yang kedua ada drama. Yang pertama berfungsi untuk pelatih kepercayaan diri dan jiwa seni dari peserta didik. Yang kedua belajar bekerja sama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Yang ketiga ada produk, yaitu ada mengembangkan kreativitas dari peserta didik dan juga meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Yang keempat yaitu ada presentasi yang berfungsi atau bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Dan yang terakhir ada tes lisan atau asesmen lisan, yaitu gunanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara, yang kedua untuk mengkonfirmasi pemahaman, yang terakhir untuk menerapkan umpan balik. Nah, di sini ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif, yaitu pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk pelajari kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Yang keempat, pendidik dapat mempersiapkan sebagai instrumen seperti rubrik, catatan anak total, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini ada pelaksanaan asesmen sumatif, yaitu sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur kompetensi yang kehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Yang kedua, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, kinerja, produk, proyek, portfolio, maupun tes. Yang terakhir ada hasil sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penting bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, selanjutnya ada pengembangan bahan ajar yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, yaitu bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, yaitu kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi, sesuaikan buku yang disediakan dengan kebutuhan di sekolah atau dalam peserta didik. Yaitu yang kedua ada mengembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Jadi untuk agar pembelajaran nantinya bervariatif dan tidak membosankan, buatlah bahan ajar dan lebih dikembangkan lagi nantinya. Untuk terakhir ada buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Nah, terakhir yaitu ada hal-hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar, yaitu yang pertama, menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyelesaian ruang lingkup pembelajaran yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi persyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi,
diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Jadi nantinya peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran, maka sebaiknya diberikan materi yang lebih rendah atau yang lebih sederhana. Jadi tidak langsung dilanjut dengan materi yang selanjutnya, tetapi yang belum memahami bisa diberikan kompetensi yang lebih rendah. Lalu yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, jika ada peserta didik yang sudah siap belajar, maka sesuaikan saja dengan materi belajar yang akan dipelajari di pembelajaran. Yang terakhir jika ada peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi, dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau matang. Nah, jika nantinya ada peserta didik yang tingkat penguasaannya lebih tinggi dari yang sudah siap belajar, maka diminta menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, uh, inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.